Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Maharani dengan NPM A1F020014 dari Prodi Kimia kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan yang berjudul viskositas. Tujuan dari praktikum percobaan viskositas adalah yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan viskositas yaitu yang pertama, minyak goreng yang nanti akan digunakan dengan volume 500 ml. Lalu ada sabun pencuci piring. Di sini saya menggunakan Mama Lemon yang akan digunakan nanti volumenya sebesar 500 ml. Lalu ada air yang nanti akan digunakan sebesar 500 ml. Lalu ada 3 buah botol aqua dengan volume 600 ml. Selanjutnya yaitu ada penggaris dengan panjang 30 cm. Lalu ada 3 buah kelereng. Ada benang, karter, ada timbangan untuk menghitung massa kelereng, dan stopwatch HP untuk menghitung waktu. Langkah-langkah percobaan praktikum viskositas. Yang pertama, kita akan menghitung massa kelereng dengan timbangan. Didapatkan pada timbangan massa kelereng sebesar 5,7 gram. Kemudian, catat hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengukur diameter dari kelereng dengan menggunakan benang. Kita ukur diameter kelereng dengan menggunakan benang pada bagian tengahnya. Lalu gunting ukurannya, kemudian ukur dengan menggunakan penggaris. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian catat hasil dari pengukuran tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan air ke dalam botol aqua 600 ml ini dengan volume 500 ml. Di sini saya sudah ada air dengan volume 500 ml. Kita masukkan ke dalam botol aqua. Setelah ketiga botol diisi cairan, maka kita akan memotong botol dengan menggunakan cutter dengan jarak 1 cm di atas cairan. Tandai. Setelah diukur, kita potong menggunakan cutter. Setelah botol dipotong, timbang botol ini dengan menggunakan timbangan. Didapatkan massa dari air sebesar 520 gram.
Setelah botol dipotong dari jarak ketinggian cairan, maka kita timbang botol kosong ini. Didapatkan hasilnya yaitu 2 gram. Selanjutnya, kita akan mengukur ketinggian dari zat cair ini. Didapatkan hasilnya yaitu 16 cm. Jadi, ketinggian dari masing-masing zat cair ini 16 cm dikarenakan volumenya itu sama dengan minyak goreng dan sabun pencuci piring. Lalu, kita timbang massa dari minyak goreng ini. Didapatkan massa dari minyak goreng ini sebesar 470 gram. Lalu kita timbang lagi. Didapatkan massa dari sabun pencuci piring sebesar 550 gram. Jangan itu. Untuk percobaan yang pertama dengan menggunakan cairan air. Didapatkan waktunya sebesar 0,31 sekon. Yang kedua, didapatkan waktunya sebesar 0,32 sekon. Untuk percobaan yang ketiga, didapatkan waktunya sebesar 0,50 sekon. Selanjutnya yaitu percobaan dengan menggunakan minyak goreng. Untuk percobaan yang pertama, didapatkan waktunya sebesar 0,35 sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktunya sebesar 0,57 sekon. Untuk percobaan yang kedua, percobaan yang kedua, didapatkan waktunya sebesar 0,43 sekon. Percobaan yang ketiga, didapatkan waktunya sebesar 0,56 sekon. Selanjutnya dengan menggunakan sabun pencuci piring. Untuk percobaan yang pertama, dapatkan waktunya sebesar 2,44 sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktunya sebesar 2,71 sekon. Percobaan yang ketiga, didapatkan waktunya sebesar 3,12 sekon. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data hasil pengamatan yaitu massa kelereng sebesar 5,7 gram, keliling kelereng sebesar 5,2 cm, massa botol kosong 20 gram, massa air plus botol 520 gram, massa minyak plus botol sama dengan 470 gram, massa sabun plus botol 550 gram, dan ketinggian cairan 16 cm. Untuk hasil data pada tabel pengamatan 8.1 diketahui yaitu cairan atau fluidanya air dengan volume 500 ml dengan ketinggian cairan 16 cm atau 0,16 meter. Diketahui waktu pada percobaan pertama sebesar 0,31 sekon, pada percobaan kedua 0,37 sekon, dan untuk percobaan yang ketiga 0,50 sekon. Untuk data hasil tabel pengamatan 8.2 dengan menggunakan cairan minyak goreng pada volume 500 ml dengan ketinggian cairan 0,16 meter, didapatkan waktunya pada percobaan pertama 0,35 sekon. Pada percobaan kedua didapatkan waktunya 0,43 sekon dan untuk percobaan ketiga 0,56 sekon. Untuk data hasil pengamatan tabel 8.3 dengan cairan
sabun pencuci piring dengan volume sabun pencuci piring 500 ml dengan ketinggian cairan 0,16 meter didapatkan waktu pada percobaan pertama sebesar 2,44 sekon, pada percobaan kedua 2,71 sekon, dan pada percobaan ketiga 3,12 sekon. Dari hasil percobaan diketahui bahwa massa kelereng sebesar 5,7 gram dijadikan kilogram sebesar 5,7 kali 10 pangkat min 2 kilogram, dan diketahui juga keliling dari kelereng sebesar 5,2 cm. Untuk mencari jari-jari kelereng menggunakan rumus keliling lingkaran sama dengan 2πr, di mana keliling lingkaran sama dengan 5,2 cm, sama dengan 2 dikali 3,14 dikali r. 5,2 cm sama dengan 6,28 kali r. R sama dengan 5,2 dibagi 6,28 sama dengan 0,82 cm. Jadi jari-jarinya sebesar 8,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk menghitung diameter kelereng digunakan rumus D sama dengan 2 dikali jari-jari, di mana jari-jarinya 8,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi 2 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 3 meter, hasilnya 16,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi diameter dari kelereng yaitu 16,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Volume kelereng, di mana rumus volume kelereng yaitu V sama dengan 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 8,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 551,368 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 4,18 kali 551,368 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya 2,304 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Untuk menghitung massa jenis kelereng, kita menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa kelereng yaitu 5,7 kali 10 pangkat min 2 kg, dan V adalah volume dari kelereng, yaitu 2,304 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Rho sama dengan M per V. 5,7 kali 10 pangkat min 2 kg dibagi 2,304 kali 10 pangkat min 9 meter kubik. Hasilnya 2,473 kali 10 pangkat 7 kg per meter kubik. Rumus dan hasil perhitungan pada tabel pengamatan 8.1. Dengan cairan atau fluida sama dengan air, dengan volume air 500 ml, dengan massa air plus botol 520 gram, massa botol kosong 20 gram, dan ketinggian cairan 16 cm atau 0,16 meter. Baik, untuk yang pertama kita akan menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida dengan rumus V sama dengan ketinggian per waktu. Untuk percobaan yang pertama, diketahui ketinggian cairan 0,16 meter dengan waktu 0,31 sekon. Didapatkan hasilnya 0,51 meter per sekon. Untuk percobaan yang kedua, V sama dengan 0,16 per 0,37. Didapatkan hasilnya 0,43 meter per sekon. Dan untuk percobaan yang ketiga, V sama dengan 0,16 dibagi 0,50. Hasilnya 0,32 meter per sekon. Untuk menghitung massa jenis air, menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa fluida. Massa fluida sama dengan 500 gram, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kg. Dan V adalah volume dari air, yaitu 500 ml dijadikan meter kubik. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Dengan data tersebut dimasukkan rumus Rho sama dengan M per V, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 per 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya 10 pangkat 3, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien viskositas. Untuk rumusnya yaitu koefisien viskositas sama dengan 2R kuadrat dikali gravitasi dikali T dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 kali S, di mana S adalah ketinggian cairan.
Untuk koefisien viskositas pada percobaan pertama dengan waktu 0,31 sekon, yaitu koefisien viskositas sama dengan 2 dikali 8,2 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali 10 dikali 0,31 dikali 2,473 kali 10 pangkat 7 min 1000 per 9 kali 0,16 sama dengan 2 kali 6 7,24 kali 10 pangkat min 6 dikali 3,1 dikali 1473 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 6,140 per 1,44 sama dengan 4,26 puls. Untuk koefisien viskositas pada percobaan yang kedua dengan waktu 0,37 sekon dengan rumus yang sama dimasukkan datanya, yaitu 2 kali 8,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali 10 dikali 0,7 dikali 2,473 kali 10 pangkat 7 min 1000 per 9 kali 0,16 sama dengan 2 kali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 dikali 0,37 dikali 1473 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 7,329 per 1,44 sama dengan 5,08 puls. Untuk koefisien viskositas pada percobaan ketiga, yaitu 2R kuadrat dikali G dikali T3 dikali Rho dikurang Rho 0 per 9S sama dengan 2 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali 10 dikali 0,50 dikali 2,473 dikali 10 pangkat 7 min 1000 per 1,44. 2 kali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 kali 5 kali 1473 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 9,904 per 1,44 sama dengan 6,87 puls. Tabel pengamatan 8.2 dengan rumus dan hasil perhitungan. Untuk cairan atau fluida sama dengan minyak goreng dengan volume minyak goreng 500 ml dengan massa minyak goreng plus botol sama dengan 470 gram dengan massa botol kosong 20 gram. Untuk menghitung massa fluida dari minyak goreng, yaitu massa minyak goreng plus botol dikurang massa botol kosong sama dengan 470 gram dikurang 20 gram sama dengan 450 gram. Untuk menghitung massa jenis minyak goreng digunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana M sama dengan 450 gram sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 kg dan V sama dengan 500 ml sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Rho sama dengan 45 kali 10 pangkat min 2 per 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 2 sama dengan 900 kg per meter kubik. Untuk menghitung kecepatan dari bola terhadap fluida, yaitu untuk menghitung kecepatan relatif bola terhadap fluida menggunakan rumus V sama dengan ketinggian per waktu. Untuk percobaan yang pertama, kecepatan relatif bola terhadap fluida V sama dengan 0,16 dibagi waktu pada percobaan pertama 0,35 sekon sama dengan 0,45 meter per sekon. Untuk percobaan kedua, V sama dengan 0,16 per waktu pada percobaan kedua 0,43 sekon sama dengan 0,37 meter per sekon. Dan untuk percobaan yang ketiga, V sama dengan 0,16 dibagi waktu pada percobaan ketiga 0,56 sekon sama dengan 0,28 meter per sekon. Untuk menghitung nilai koefisien viskositas menggunakan rumus koefisien viskositas sama dengan 2R kuadrat GT dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 dikali S, di mana S adalah ketinggian cairan. Untuk koefisien viskositas pada percobaan pertama dengan waktu 0,35 sekon sama dengan 2 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 kali 0,35 dikali 2,473 kali 10 pangkat 7 min 900 dibagi
9 dikali 0,16 sama dengan 2 dikali 67,24 kali 10 pangkat min 6 dikali 3,5 dikali 1573 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 7,403 dibagi 1,44 sama dengan 4,89 plus. Untuk koefisien viskositas pada percobaan kedua dengan menggunakan waktu pada percobaan kedua 0,43 sekon sama dengan 2 R kuadrat dikali G kali T2 dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 kali S sama dengan 2 kali 8,2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,43 dikali 2473 kali 10 pangkat 7 min 900 per 1,44 sama dengan 2 kali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 4,3 dikali 1573 dikali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 9096 dibagi 1,44 sama dengan 6,31 puls. Untuk koefisien viskositas pada percobaan ketiga dengan menggunakan rumus yang sama dengan 2 kali 8,2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 0,56 dikali 2473 kali 10 pangkat 7 min 900 per 9 kali 0,16 sama dengan 2 kali 67,24 kali 10 pangkat min 6 kali 5,6 dikali 1573 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 1,184 per 1,44 sama dengan 8. Sama dengan 8,22 puls. Untuk tabel hasil pengamatan 8.3 dan rumus yang dipakai yaitu diketahui cairan atau fluida sabun cuci piring dengan volume sabun cuci piring 500 ml dengan massa sabun cuci piring plus botol 550 gram dan massa botol kosong sebesar 20 gram. Untuk mencari massa fluida dari sabun pencuci piring yaitu massa sabun pencuci piring dikurang massa botol kosong sama dengan 550 dikurang 20 sama dengan 530 gram sama dengan 53 kali 10 pangkat min 2 kg. Massa untuk menghitung massa jenis dari sabun pencuci piring dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana M sama dengan 53 kali 10 pangkat min 2 kg dan V sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik sama dengan 10,6 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 1060 kg per meter kubik. Selanjutnya, untuk menghitung kecepatan bola terhadap fluida menggunakan rumus V sama dengan ketinggian per waktu. Untuk percobaan pertama dengan waktu 2,44 didapatkan kecepatannya yaitu V sama dengan 0,16 per 2,44 sama dengan 0,065 meter per sekon. Untuk percobaan kedua didapatkan kecepatannya yaitu V sama dengan 0,16 dibagi waktu pada percobaan kedua 2,71 sekon sama dengan 0,059 meter per sekon. Dan untuk percobaan yang ketiga
V sama dengan 0,16 dibagi waktu pada percobaan ketiga 3,12 sama dengan 0,051 meter per sekon. Untuk menghitung koefisien viskositas digunakan rumus 2R kuadrat dikali gravitasi dikali T dikali Rho dikurang Rho 0 per 9 dikali S. Dengan S adalah ketinggian cairan, Rho 0 adalah massa jenis sabun pencuci piring, dan Rho adalah massa jenis dari kelereng. Untuk perhitungan koefisien viskositas pada percobaan pertama yaitu 2 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 dikali 2,44 dikali 2473 kali 10 pangkat 7 dikurang 1060 per 9 dikali 0,16 sama dengan 2 kali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 24,4 dikali 1,413 dikali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 46,36 per 1,44 sama dengan 32,19 plus. Untuk koefisien viskositas pada percobaan yang kedua dengan waktu 2,71 sekon sama dengan 2 kali 8,2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 2,71 dikali 2473 kali 10 pangkat 7 dikurang 1060 per 9 kali 0,16 sama dengan 2 dikali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 27,1 dikali 1413 dikali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 51,49 dibagi 1,44 sama dengan 35,75 plus. Untuk koefisien viskositas pada percobaan ketiga dengan menggunakan rumus yang sama dengan waktu pada percobaan ketiga 3,12 sekon sama dengan 2 dikali 8,2 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 10 dikali 3,12 dikali 2473 kali 10 pangkat 7 min 1060 per 9 kali 0,16 sama dengan 2 kali 67,24 dikali 10 pangkat min 6 dikali 32,1 dikali 1413 kali 10 pangkat 7 per 1,44 sama dengan 60,99 per 1,44 sama dengan 42,35 plus. Untuk perhitungan ralat koefisien viskositas untuk tabel pengamatan pada 8.1 diketahui koefisien viskositas atau data dari X sama dengan untuk percobaan pertama 4,26, pada percobaan kedua 5,08 dan pada percobaan ketiga 6,87. Sigma Xn sama dengan 16,21. X rata-rata sama dengan 16,21 dibagi 3 sama dengan 5,40. Untuk mendapatkan nilai X dikurang X rata-rata yaitu 4,26 dikurang 5,40 sama dengan min 1,14. 5,08 dikurang 5,40 sama dengan min 0,32 dan 6,87 dikurang 5,40 sama dengan 1,47. Didapatkan penjumlahan dari X dikurang X rata-rata sama dengan 0,01. Untuk X min X rata-rata kuadrat sama dengan 1,14 dikali 1,14 sama dengan 1296. Untuk min 0,32 dikali min 0,32 sama dengan 0,1024 dan 1,47 dikali 1,47. Untuk X min X rata-rata kuadrat yaitu min 1,14 dikali min 1,14 sama dengan 1,2996. Untuk yang percobaan kedua min 0,32 dikali min 0,32 sama dengan 0,1024 dan 1,47 kali 1,47 sama dengan 2,1609. Didapatkan penjumlahan dari X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 3,5629. Untuk mencari ralat mutlak dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat per N dikali N min 1 sama dengan akar 3,5629 per 3 dikali 3 dikurang 1
sama dengan akar 3,5629 per 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar 3,5629 per 6 sama dengan 0,31. Jadi nilai ralat mutlaknya sama dengan 0,31. Ralat nisbi sama dengan delta X dibagi X rata sama dengan 0,31 per 5,40 sama dengan 0,057. Untuk ketelitian sama dengan 100 dikurang ralat nisbi, yaitu 100 dikurang 0,057 sama dengan 99,95%. Untuk perhitungan ralat pada tabel pengamatan 8.2 diketahui nilai koefisien viskositas pada 3 percobaan yaitu 4,89, 6,31, dan 8,22. Didapatkan sigma xn sama dengan 19,42. X rata-rata sama dengan 19,42 dibagi 3 sama dengan 6,47. Untuk mendapatkan nilai X dikurang X rata-rata yaitu 4,89 dikurang 6,47 sama dengan min 1,58. Yang kedua, 6,31 dikurang 6,47 sama dengan min 0,16. Dan untuk yang ketiga, 8,22 dikurang 6,47 sama dengan 1,75. Penjumlahan dari X dikurang X rata-rata sama dengan 0,01. Untuk mendapatkan nilai X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu min 1,58 dikali min 1,58 sama dengan 2,4964. Untuk yang kedua, min 0,16 dikali min 0,16 sama dengan 0,0256. Dan untuk yang ketiga, 1,75 dikali 1,75 sama dengan 3,0625. Didapatkan penjumlahan dari X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 5,5845. Untuk mencari nilai ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar sigma X min X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N min 1 sama dengan akar 5,5845 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5,5845 dibagi 6 sama dengan 0,39. Didapatkan ralat mutlaknya sebesar 0,39. Ralat nisbi sama dengan delta X dibagi X rata-rata sama dengan 0,39 dibagi 0,647 sama dengan 0,06. Untuk ketelitian sama dengan 100 dikurang ralat nisbi. Jadi 100 dikurang 0,06 sama dengan 99,94%. Untuk perhitungan ralat dari tabel pengamatan 8.3 diketahui data koefisien viskositas dari 3 percobaan yaitu 32,19, 35,75, dan 42,35. Didapatkan sigma xn sama dengan 110,29. X rata-rata sama dengan 110,29 dibagi 3 sama dengan 36,76. Untuk mendapatkan X dikurang X rata-rata yaitu 32,19 dikurang 36,76 sama dengan min 4,57. Untuk yang kedua, 35,75 dikurang 36,76 sama dengan min 1,01. Dan untuk yang ketiga, 42,35 dikurang 36,76 sama dengan 5,59. Untuk mendapatkan jadi penjumlahan dari X dikurang X rata-rata sama dengan 0,01. Untuk mendapatkan nilai X dikurang X rata-rata kuadrat yaitu min 4,57 dikali min 4,57 sama dengan 20,8849. Untuk percobaan yang kedua, min 1,01 dikali min 1,01 sama dengan 1,0201. Untuk yang ketiga, 5,59 dikali 5,59 sama dengan 31,2481. Didapatkan penjumlahan dari X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 53,1531. Untuk menghitung ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N min 1 sama dengan akar 53,1531 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar 53,1531 dibagi 6 sama dengan 1,21. Ralat nisbi sama dengan
delta X dibagi X yaitu 1,21 dibagi 36,76 sama dengan 0,03. Ketelitian sama dengan 100 dikurang lalat nisbi. Jadi 100 dikurang 0,03 sama dengan 99,97%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari viskositas. Jadi viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul yang sama antara molekul zat cair. Dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Nilai viskositas setiap fluida berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kental zat cair tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu yang pertama ada fluida yang digunakan, yang kedua ada luas penampang, yang ketiga ada objek yang digunakan, dan yang keempat ada temperatur yang sedikit mempengaruhi kekentalan dari fluida. Selanjutnya yaitu koefisien dari viskositas. Satuan dari internasional untuk koefisien viskositas adalah Newton skon per meter persegi atau Pascal skon. Benda yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek yang besarnya dinyatakan dengan persamaan F sama dengan eta dikali A dikali V per L, di mana eta sama dengan koefisien viskositas atau satuannya Newton skon per meter persegi sama dengan Pascal skon. F sama dengan gaya, L sama dengan jarak, A sama dengan luas permukaan, dan V sama dengan laju. Koefisien viskositas fluida dihitung dengan persamaan eta sama dengan 2/9 R kuadrat kali G per V dikali rho epsilon dikurang rho. Keterangan eta sama dengan koefisien viskositas dalam satuan Newton skon per meter persegi, R sama dengan jari-jari bola satuan meter, V sama dengan kecepatan maksimum bola dalam meter per sekon, rho sama dengan massa jenis bola dalam kilogram per meter kubik, dan rho epsilon sama dengan massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Berdasarkan literatur, bunyi hukum Stokes yaitu bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Syarat-syarat berlakunya hukum Stokes yaitu yang pertama, ruang tempat fluida terbatas. Kedua, tidak ada turbulensi atau gerak bergolak tidak teratur yang merupakan ciri gerak zat yang mengalir di dalam fluida. Yang ketiga, kecepatan tidak besar sehingga aliran masih linear. Persamaan dari hukum Stokes. Gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida diam disebut dengan gaya Stokes. Gaya gesek Stokes dirumuskan dengan Fs sama dengan 6 πr dikali theta. Keterangan Fs adalah gaya gesekan Stokes, satuannya Newton. Eta yaitu koefisien viskositas, satuannya Newton per meter persegi. R sama dengan jari-jari bola, satuannya meter. Dan V adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida, satuannya meter per sekon. Kecepatan terminal. Jika sebuah kelereng dijatuhkan ke dalam seember air atau posisi awal jatuh sudah di dalam air, kecepatan kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin besar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya tetap. Kecepatan inilah yang disebut dengan kecepatan terminal. Di gambar itu ada tabung yang telah dimasukkan kelereng, di mana kelereng ini memiliki 3 gaya, yaitu ada gaya berat, ada gaya apung, dan ada gaya Stokes atau gaya gesek. Nah, gaya-gaya ini itu gaya yang berlaku pada kecepatan terminal. Gaya yang berlaku pada kecepatan terminal itu ada gaya berat, di mana rumusnya yaitu W sama dengan M dikali G, di mana M adalah massa dan G adalah gravitasi.
arah gaya berat itu arahnya ke bawah. Yang kedua, ada gaya tekan ke atas oleh air atau disebut gaya apung. Ini gaya dari Archimedes, di mana rumusnya Fa sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho adalah massa jenis zat, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Yang ketiga, ada gaya hambatan oleh fluida atau gaya Stokes, di mana rumusnya Fs sama dengan 6pi eta dikali R dikali V. Gaya berat bola atau W berarah vertikal ke bawah, gaya Archimedes atau Fa berarah vertikal ke atas, dan gaya Stokes atau Fs berarah vertikal ke atas. Perhatikan sebuah bola yang jatuh dalam fluida pada gambar di bawah. Gaya-gaya yang bekerja pada bola adalah gaya berat W, gaya apung Fa, dan gaya lambat akibat viskositas atau gaya Stokes Fs. Ketika dijatuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun, ketika kecepatannya bertambah, gaya Stokes juga bertambah. Akibatnya, pada suatu saat bola mencapai keadaan seimbang, sehingga bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan terminal. Faktor yang mempengaruhi kecepatan terminal. Dari persamaannya, dapat diketahui bahwa kecepatan terminal dipengaruhi oleh ukuran benda, massa jenis benda, dan fluidanya, serta dipengaruhi oleh kekentalan fluidanya. Pengaruh ukuran benda. Ukuran benda memiliki korelasi positif terhadap kecepatan pengendapan. Artinya, semakin besar ukuran benda, maka semakin besar kecepatan terminalnya. Dengan kata lain, ukuran semakin besar, maka kecepatan pengendapan partikel atau benda semakin cepat. Persamaan kecepatan terminal. Kecepatan terminal dirumuskan dengan persamaan Vt sama dengan G dikali Vb dikali Rho B dikurang Rho F per 6pi eta R. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, maka volume benda Vb sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, sehingga Vt sama dengan G dikali 4/3 pi R pangkat 3 dikali Rho B dikurang Rho F per 6pi kali eta kali R. Vt sama dengan 2/9 dikali R kuadrat dikali G per eta dikali Rho B dikurang Rho F, di mana Vb adalah volume benda, Vt kecepatan terminal satuan meter per sekon, R jari-jari bola satuan meter, G sama dengan gravitasi meter per sekon kuadrat, eta sama dengan koefisien viskositas, Rho B sama dengan massa jenis benda kilogram per meter kubik, Rho F sama dengan massa jenis fluida kilogram per meter kubik. Faktor yang mempengaruhi kecepatan terminal. Dari persamaannya, dapat diketahui bahwa kecepatan terminal dipengaruhi oleh ukuran benda, massa jenis benda, dan fluidanya, serta dipengaruhi juga oleh kekentalan fluidanya. Pengaruh ukuran benda. Ukuran benda memiliki korelasi positif terhadap kecepatan pengendapan. Artinya, semakin besar ukuran benda, maka semakin besar kecepatan terminalnya. Dengan kata lain, ukuran semakin besar, maka kecepatan pengendapan partikel atau benda semakin cepat. Pengaruh massa jenis. Massa jenis benda memiliki korelasi positif terhadap kecepatan terminalnya. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin cepat pengendapannya. Namun sebaliknya, massa jenis fluida yang semakin besar akan menyebabkan kecepatan terminal partikel semakin lambat. Pengaruh kekentalan fluida. Kekentalan fluida direpresentasikan oleh koefisien viskositas. Kekentalan fluida memiliki korelasi negatif terhadap kecepatan terminal pengendapan. Artinya, semakin kental suatu fluida, maka kecepatan terminal pengendapan partikel semakin lambat. Jika benda dijatuhkan bebas dalam suatu fluida kental, benda tidak hanya mendapatkan gaya apung, tapi juga mendapatkan gaya yang berlawanan gerak benda, yaitu gaya gesekan fluida atau gaya Stokes. Benda yang tercelup memiliki kecepatan yang semakin besar, dan pada suatu saat dicapai kecepatan terbesar yang nilainya tetap. Kecepatan tetap ini disebut dengan kecepatan terminal atau Vt. Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir, contohnya air. Sebaliknya, fluida yang lebih kental lebih sulit mengalir, contohnya minyak goreng, oli, madu, dan lain-lain. Hal ini bisa dibuktikan dengan menuangkan air dan minyak goreng di atas lantai yang permukaannya miring. Pasti air
mengalir lebih cepat daripada minyak goreng atau oli. Tingkat kekentalan suatu fluida juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kurang kental zat cair tersebut. Misalnya, ketika ibu menggoreng paha ikan di dapur, minyak goreng yang awalnya kental menjadi lebih cair ketika dipanaskan. Sebaliknya, semakin tinggi suhu suatu zat gas, semakin kental zat gas tersebut. Sifat dari fluida sejati adalah kompresibel, artinya volume dan massa jenisnya akan berubah bila diberikan tekanan. Selain itu juga, fluida sejati mempunyai viskositas, yaitu gesekan di dalam fluida, sedangkan dalam anggapan fluida ideal semua sifat-sifat ini diabaikan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kita bisa mengetahui viskositas suatu fluida mempengaruhi benda yang jatuh di dalamnya. Fluida yang memiliki nilai viskositas paling tinggi adalah sabun pencuci piring, yang menyebabkan kelereng pada sabun pencuci piring jatuh paling lambat sampai ke dasar. Lalu, fluida yang memiliki nilai viskositas paling rendah adalah air, yang menyebabkan kelereng pada air jatuh paling cepat sampai ke dasar. Fluida baik zat cair maupun zat gas yang sejenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Viskositas alias kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Jadi, molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Adapun untuk kekentalan viskositas zat cair, dinyatakan bahwa semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Yang kedua, semakin kental suatu zat cair atau fluida, semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Dan semakin besar massa bola yang jatuh ke dalam fluida, semakin besar kecepatan bola tersebut saat jatuh ke dalamnya. Baiklah, itu tadi praktikum percobaan viskositas dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.